Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi di mata kuliah pembelajaran jaringan komputer. Itu kali ini kita bicara tentang materi tentang wireless network ya, atau jaringan nirkabel atau tanpa kabel ya. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah mengalami zaman di mana semuanya sudah ada teknologi wireless ya. Coba bayangkan kalau ini masih menggunakan teknologi kabel ya, bagaimana ribetnya kehidupan ini, tidak bisa komunikasi yang wireless dan sebagainya, pasti otomatis luar biasa tidak akan semuanya semudah sekarang gitu ya. Sekarang semuanya serba mobile, serba tanpa kabel, dan bagaimana IoT kemudian kenapa ada industri generasi revolusi itu adalah salah satunya adalah teknologi komunikasi yaitu wireless. Oke. Nah, ini sebagai gambaran wireless itu ya. Nah, harapannya di mata kuliah ini nanti kita akan bisa membahas beberapa, yaitu harapannya kalian dapat memahami konsep dasar tentang jaringan wireless. Jadi apa itu, bagaimana ada mode konfigurasi gitu ya. Apa itu wireless, teknologinya seperti apa, mode konfigurasinya apa, apakah itu menjadi access point, menjadi hotspot dan sebagainya ya. Dan peralatan apa yang dibutuhkan, dan setelah itulah bagaimana kalau kita ingin membangun sebuah jaringan wireless gitu ya. Oke. Nah, ini targetnya gitu, yaitu tentang bagaimana tentang overview tentang wireless. Jadi seputar teknologi dari bagaimana sejarah secara awal sampai sekarang. Kemudian organisasi wireless, kemudian standarisasi wireless, aplikasi wireless seperti apa, peralatannya seperti apa, yang nanti kemudian ada mode konfigurasi yang tadi saya sampaikan, kemudian ada jenis-jenis antena gitu ya, sehingga bagaimana jangkauan dan sebagainya berpengaruh. Kemudian ada lagi perangkat-perangkat aksesoris gitu ya, yang digunakan untuk perangkat jaringan wireless gitu. Oke, nah adapun di sini gambaran overview wireless. Jadi kalau kita lihat sejarah wireless itu berasal dari kalangan militer USA ya. Jadi memang kenapa Amerika sebagai negara adidaya, salah satunya adalah hampir semua teknologi-teknologi itu yang sekarang yang menjadikan masyarakat itulah berasal dari Amerika gitu ya. Jadi teknologi-teknologi yang awalnya dulu adalah dari berdasarkan perang gitu ya. Maka bagaimana negara-negara berusaha untuk menjadi negara adidaya atau menguasai perang zaman dulu ya, perang dunia ke-1, kedua gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian yang menjadi perkembangan adalah harga semakin turun, kualitas semakin baik ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan sebuah teknologi sekarang, oke lah, misalkan contoh, mungkin yang orang kalau zaman sekarang itu ada perangkat yang mahal banget, misalkan iPhone gitu ya. iPhone terbaru pasti harganya di atas, rata-rata di atas 12 jutaan gitu ya. Tetapi coba tunggu sampai setahun, 2 tahun, itu harganya bisa jadi separuhnya dan seterusnya. Nah, itulah menandakan bahwa teknologi itu memang awal itu mahal di awal, gitu ya. Tetapi kalau nanti semakin peminatnya semakin banyak, ataupun semakin itu, otomatis harganya akan semakin turun. Semakin banyak permintaan, produksi semakin meningkat, nah itu biasanya akan semakin. Tapi beda juga, ada perangkat-perangkat yang branded, yang limited edition. Nah, kenapa dia mahal? Itu dikarenakan ya memang di jumlahnya terbatas, namanya limited edition gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sama laptop juga sama ya, zaman dulu laptop, yang punya laptop tuh hanya orang tertentu saja. Ya sekarang itu laptop udah berbagai, muncul banyak sekali merek ya, dari merek awalnya misalkan dulu ada IBM, Dell dan sebagainya ya, sampai mundur pojok beda ada Axio dan macam-macam gitu ya. Nah itu sehingga persaingannya akan semakin tinggi, sehingga otomatis menekan biaya. Biasanya teknologi yang mahal itu awal. Jadi misalkan contoh prosesor ya, muncul Core i10 misalkan. Itu pasti awal itu mahal, tapi nanti tunggu generasi berikutnya ada muncul teknologi baru, pasti yang lama akan lebih murah. Itu jauh seperti itu. Kemudian menawarkan beberapa keuntungan ya, hemat waktu, fleksibel untuk pindah tempat sebagainya. Terus kemudian teknologi split spectrum ya, menggunakan frekuensi radio gitu ya. Jadi ternyata gelombang pancar radio itu pun bisa menjadikan pengirim sebuah data. Karena data dalam komputer itu cuma dikasih sinyal adalah 0101 ya. Jadi ada amplitudo berarti di atas puncak itu
1, di bawah itu 0 dan seterusnya. Jadi bisa menjadikan pengiriman sebuah data. Nah, namun bagaimanapun gitu ya, namanya juga menggunakan jaringan wireless atau tanpa kabel. Nah, tentunya akan jauh lebih bagus pasti menggunakan fixed wire gitu ya, atau menggunakan kabel. Kenapa? Sinyal jauh lebih stabil ya, karena namanya menggunakan media udara ataupun angin, ya akan terpengaruh faktor cuaca dan sebagainya. Oke, sama seperti ini ya, radio. Kalau di zaman dulu kan ya, gelombang yang pendek, itu kalau ada petir dan sebagainya akan berpengaruh besar. Tapi kalau walaupun di frekuensi yang tinggi, ada berpengaruh juga, tapi tidak signifikan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian organisasi wireless LAN ya. Jadi ada organisasi yang mengelola ataupun yang dulu mengawali gitu ya, bagaimana mengatur teknologi wireless ini. Ada FCC, ada IEEE ya, IEEE. Kemudian apa sih masing-masing organisasi ini? Ya, FCC itu adalah Federal Communication Commission, ya. Jadi merupakan Independent United States Government. Jadi sebuah agen yang independen ya daripada pemerintah Amerika Serikat, yang dia akan bertanggung jawab langsung kepada sebuah kongres ya. Jadi kalau di Amerika itu kan semuanya itu ditentukan oleh kongres gitu ya. Kalau kita MPR DPR lah gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab langsung. Jadi tidak di bawah pemerintah ini ya. Kayak seperti KPK bisa bertanggung jawab pada presiden, tetapi secara itu dia kerja sendiri gitu ya. Nah, kemudian hadir tahun 34 ini charge regulation as interstate and international. Jadi ini kan karena teknologi zaman dari Amerika Serikat, jadi dia yang mengeluarkan regulasinya. Dia yang memberikan apa sih aturan regulasi antar interstate, itu berarti antar provinsi mereka ya, distrik gitu ya. Dan internasional karena inilah teknologi dari mereka. Jadi kenapa pemerintah Amerika Serikat kadang-kadang mengendalikan internasional, karena memang ada teknologi segala macam itu sumbernya dari sana, otomatis semuanya harus ngikut aturan di sana kan gitu ya. Nah itu kalau misalnya contoh, Indonesia pernah diembargo karena dulu belinya F-16 dari Amerika Serikat, diembargo suku cadang, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena teknologi ini mereka yang pegang gitu ya. Nah tapi sekarang berubah-ubah bagaimana negara menciptakan sendiri-sendiri, Indonesia dengan adanya Pindad misalkan gitu ya dan sebagainya, bikin pesawat zaman Habibie dan seterusnya. Itulah untuk kemandirian bangsa. Oke, area mengcover daripada 50 state, 50 provinsi kalau kita ya, District of Columbia, all US possession sites seperti Puerto Rico, Guatemala gitu ya, dan the Virgin Islands. Nah, regulasi ini radio frekuensi, spektrum, dan power. Kenapa? Kalau nggak diatur, contoh ini yang sebagai contoh sekarang ya, zaman dulu kita Telkomsel gitu ya, di frekuensi 850, 900 gitu ya, terus naik 4G. 4G pemerintah melelang frekuensi di atas 1000, 1100 sampai 1200 ya, di blok-blok dibagi-bagi untuk Indosat sekian frekuensinya. Untuk nah kenapa? Dia namanya punya channel ya, satu frekuensi di spektrum itu punya channel. Kurang lebih ada 13-14 channel seperti itu ya. Nah, channel itu yang nanti akan ini punyanya siapa, sehingga seperti gelombang channel TV gitu ya. Ini bloknya SCTV, ini bloknya Indosiar, ini bloknya SCTI dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk membagi jaringan masing-masing walaupun di frekuensi yang sama. Gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya contoh EFM kan 1023 FM ya, berarti di 100,3 FM misalkan ya. Nah, atau misalnya 9,9, nah itu masih di frekuensi masing-masing punya channel. Jadi sehingga apa? Ditata biar bentrok karena frekuensi itu terbatas. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Kemudian spesial ICM band dan uniband ya. Ini spektrumnya tadi ya, jenisnya band atau uniband ya. Ini awal-awal di FCC. Kemudian berikutnya oleh IEEE ya. Ini institut, jadi perkembangannya. Jadi FCC itu awal-awal, tapi kemudian ketika sudah internasional berkembang jadi IEEE ya. Ini Institute of Electrical Electronic Engineer. Jadi merupakan perkumpulan gitu ya. Itu kan bisa jadi sekolah tinggi ataupun ini ya. Bagaimana dia lah kumpulan insinyur engineer daripada electrical dan elektronik gitu ya. Nah, dia menciptakan sebuah standar Mosting Related Information Technology. Jadi banyak hal ya tentang bagaimana menghubungkan tentang teknologi informasi. Tetapi dia masih di bawah hukum daripada oleh FCC.
Ya, jadi ini lebih detail dari anaknya daripada FCC tadi, yang banyak menghubungkan bagaimana membuat standar-standar gitu untuk berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, oke. Nah, maka muncul banyak standar teknologi, misalkan contoh ya, ada public key cryptography pakai 1363, wire-wire kalau zaman dulu nih, zaman handphone pertama ada untuk pakai wire-wire gitu ya, teknologinya. Kemudian ada yang pakai Bluetooth, pakai apa, itu punya standar gitu ya. Nah Ethernet adalah ini yang LAN, IEEE 8023 ya. Nah, sedangkan yang wireless adalah 802 untuk 11. Nah, ini untuk teknologi local area network menggunakan kabel gitu ya, Ethernet cut gitu ya. Nah, sedangkan untuk wireless menggunakan IEEE 802.11. Nah, dia menciptakan banyak standar gitu ya. Sampai sekarang bukan lagi 4, mohon maaf, ini sudah jadi 6 yang terbaru sekarang ya. Jadi 802.11 awal pertama cuma 1-2 mega, 4MP, A, G, dan sebagainya. Kita lihat nanti perkembangan bagaimana kecepatan dan sebagainya. Oke, nah ini kalau kita lihat perkembangan standarisasi wireless ya. Standarisasi wirelessnya, kalau kita lihat perkembangannya gitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini 802.11 ya, kecepatan 1,2 Mbps. Ini di frekuensi 2,4 GHz ya. Nah, alhamdulillah ini zaman dulu Indonesia itu frekuensi 2,4 GHz itu tahun 2002-an, 2004 gitu ya. Itu masih belum digratiskan oleh pemerintah. Nah, kita bersyukur ya perjuangan teman-teman dulu dari dari dulu teman Nowe Purbo dan kawan-kawan bagaimana membuat RT RW-net dan sebagainya, karena teknologi internet masih mahal. Nah, itu frekuensi 2,4 GHz harusnya diperjuangkan menjadi free dan dibebaskan oleh pemerintah ya. Jadi tidak ilegal lagi ya. Jadi orang kita menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk jaringan internet sudah bebas ya. Makanya sekarang banyak hotspot gratis. Kalau zaman dulu frekuensi mesti beli karena ada yang mengatur BRTI ya, badan untuk yang ngatur untuk frekuensi. Jadi ada yang ngatur gitu dari Kominfo seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian muncul teknologi baru yang standar berikutnya adalah 11B, itu bisa sampai 11 Mbps. Kemudian 11A itu bisa di frekuensi 5 GHz ya, kalau ini 2,4 5 GHz. Nah, tapi ini 5 GHz saya belum tahu ya apakah memang sudah dikasih sampai sekarang. Saya belum tahu regulasinya. Jelas ini ada yang harus masih untuk regulasi, tapi yang untuk frekuensi lebih tinggi gitu ya. Ini kecepatannya bisa sampai 54. Biasanya untuk point to point. Biasanya untuk jaringan ISP yang jauh-jauh gitu ya, nanti frekuensi di 5 GHz. Tapi kalau yang saya tahu belum digratiskan betul-betul gratis gitu ya, masih digunakan untuk ISP. Nah, ini 54 Mbps ya maksimal. Terus 11G nih. Nah, dulu biasanya masih perangkat-perangkat yang itu masih 54 Mbps di tahun 11-an ini ya, masih 54 Mbps. 54 Mbps sudah kenceng ya. Karena zaman dulu kan dan 2012 2013 itu ya udah sangat kenceng karena misal internet aja misalkan gitu ya 54 Mbps walaupun destinasinya sharing waktu udah seberapa kenceng ya, misalnya download YouTube 200 mega kecepatan 54 ya plus tanpa adanya buffering gitu ya, seperti itu. Muncul yang nggak lama kemarin ya, belum lama 11N itu tahun 2018-an, nanti kita lihatnya perkembangannya di tahunnya ini yang N 2009-an sorry 2009 2000, karena saya tahunya di Indonesia ya, walaupun karena kadang-kadang telat di Indonesia masuknya berapa. Kalau saya lihat masih belasan ini ya, 2011 2012 di Indonesia baru booming gitu ya, tapi memang teknologi sudah awal. Kemudian ini kecepatan yang N itu bisa sampai 450 Mbps bergantung di perangkatnya ya, cuma dia di frekuensi 2 bisa 2,4 dan 5 GHz gitu ya. Oke. Nah, terus ada lagi yang terbaru sekarang adalah yang walaupun 2013 tapi kan masih jarang ya karena perangkatnya masih mahal, di frekuensi 5 GHz itu bisa sampai 1,3 GB per second menggunakan Wi-Fi. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menggantikan fungsi tadi ya 3G, 4G gitu kan masih di 200 Mbps, itu juga dapat 200 juga jarang banget, susah banget gitu ya. 100 gitu rata-rata, paling 80 kita dapatnya paling 20, 15 gitu ya, kecepatan menggunakan handphone, menggunakan 4G. Nah, tapi mungkin ke arah kedepannya adalah pasti akan ke arah sana. Jadi akan berpengaruh ya, frekuensi ini kan semakin kerapat, ini semakin tinggi frekuensi, otomatis kerapatan gelombangnya semakin
dekat otomatis mentransmisikan data jauh lebih cepat, jauh lebih ini, cuma jangkauannya adalah pendek. Nah, kenapa radio zaman dulu AM itu kecepatannya kenceng, kecepatan jauh jaraknya ya. Jadi misalkan siaran radionya di Jakarta itu bisa sampai ketangkap, sampai Tegal, sampai Brebes gitu ya, sampai kadang-kadang sampai Semarang tergantung itunya. Itu kenapa? Karena frekuensinya panjang gelombangnya, tapi suaranya kurang bagus, masih monolog gitu ya. Suaranya jadi nggak ada ngebass, nggak ada treble gitu ya, masih. Itu kenapa? Jangkauannya jauh, tapi kualitas mengirimkan transmisi datanya adalah rendah. Karena apa? Panjang gelombangnya, kalau yang misalkan 0,23 FM itu bisa sampai satu gelombangnya itu bisa sampai berapa kilo gitu ya, panjang gelombangnya, otomatis mentransmisikan datanya akan semakin rendah. Oke, ini ya perkembangan tahun 5 GHz frekuensinya tahun rilis 2013. Tapi kan bisa jadi ini masuk ke Indonesia baru tahun, saya juga masih ada lah, sudah ada AC, tapi masih mahal banget deh perangkatnya di Indonesia gitu ya. Sekarang juga masih banyak, cuma ya sudah di atas, rata-rata di atas 1,5 juta gitu ya yang AC. Nanti Anda lihat aja di wireless yang AC, N kan ada tipenya gitu ya. Kalau lihat itu apa, biasanya kan yang lama-lama masih sekarang masih tipe G dan N. Nah, yang terbaru dan sudah AC seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita mengaplikasi sebuah aplikasi wireless ya? Ada access rule, ada network extension, building to connecting menghubungkan gedung antar gedung ya. Jadi kalau access rule itu berarti mengatur bagaimana hak akses, terus network extension itu jadi banyak, ada hotspot gitu ya. Contoh di UBP gitu ya. Hotspot namanya hotspotnya satu, namanya UBP-net, tapi itulah sebenarnya hotspotnya banyak di mana-mana. Itu sebagai extension gitu ya. Jadi perangkatnya banyak. Building jadi menghubungkan gedung satu dengan yang lain menggunakan radio misalkan gitu ya, antara laboratorium UBP yang ada di depan Unsika dengan yang di UBP di Rongwaluyo yang kampus utama itu menggunakan radio gitu ya. Last mile data delivery, jadi menghubungkan data yang jauh gitu ya. Kemudian mobility jelas. Jadi coba bayangkan pakai kabel sekarang ya. Nah, itu gimana ribetnya kehidupan kita ya kalau masih semuanya pakai kabel gitu ya. Zaman dulu kan kalau mau telepon aja nempel nungguan telepon gitu ya. Telepon ditaruh di ruang tamu, kadang-kadang nggak kedengeran dan seterusnya. Kalau sekarang kan handphone dibawa kemana-mana ya. Small office, home office. Jadi sekarang dengan adanya mungkin ada ya posisi positif daripada COVID, orang bisa kerja dari rumah, kemudian kantor di rumah. Sekarang banyak sekali kantor-kantor digital itu hanya kantor di dalam, nggak harus di pinggir jalan, tetapi bisa menciptakan produk-produk yang memang teknologi yang bagus. Ada mobile office ya, jelas kantor berjalan ibaratnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian peralatan wireless itu apa saja? Yaitu ada, nanti peralatan itu adalah wireless client device gitu ya. Ada access point, ada antena. Nanti ada perangkat kliennya. Jadi kalau ada di laptop, nah itu kalau nggak kelihatan ada antenanya ya, karena itu sudah built-in atau on-board, nggak ada antena. Antenanya di dalam sebenarnya ada tempelan, ada gitu kabel kecil, ada yang itu sebagai antena. Cuma karena built-in itu, jadi bagaimana menciptakan, coba bayangkan nongol ada, kalau laptop zaman dulu masih ada nongol pakai slot PCMCIe, itu antenanya masih nongol. Tapi kalau sekarang sudah nggak nongol. Kelihatan karena jangkauannya adalah yang sekarang mendekati adalah pemancarnya. Sedang kliennya itu mah yang dilayani gitu ya. Jadi pemancarnya yang punya antena besar yang nanti akan menyebarkan kepada setiap klien. Ya. Nah, jadi perangkatnya sama seperti kayak jaringan, butuh line card adapter. Cuma kalau ini line card adapternya yang wireless gitu ya, tanpa kabel. Kemudian access point itu sebagai pemancarnya, antena itu membantu menyebarkan frekuensinya. Nah, jadi harus butuh antena. Entah itu antena indoor, outdoor gitu ya. Kemudian ada yang misalkan built-in, ada juga yang ada bisa eksponensial atau ditambahkan dan seterusnya. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu. Karena ini zaman dulu kayak gini ya. Di slot PCMCIe laptop itu tinggal colokin dari sebelah kanan, ada slotnya tinggal dimasukkan. Kalau nanti Anda pakai Cisco Packet Tracer itu ada, kita kalau mau pakai WP lepas pakai perangkat seperti ini. Slot PCMCIe tapi yang ada antenanya. Nah, ini kan kelihatan nggak ada antenanya, sebelah ini ada antenanya gitu ya. Berdasarkan adapter dimasukkan. Tapi kalau sekarang sudah built-in, jadi nggak kelihatan gitu ya. Tapi sebetulnya ada perangkat wirelessnya. Jadi di dalamnya langsung ditanam. Kemudian Ethernet and serial converter. Jadi mengkonversi ini slot PCM itu ditanam ke sini, jadi ada konversi ke kabel LAN munculnya ke wireless. Tapi kalau sekarang mah
udah pakai router, wireless router, udah murah jauh sekali gitu ya. Tapi ini saya kenalkan adalah perangkat-perangkat dulu ya. Jadi sebetulnya ada independen yang memang perangkat-perangkat itu keren. Nah sekarang ada seperti kayak tombol kayak Bluetooth ya, namanya ya perangkat wireless tapi kecil, kayak flash disk, kayak joystick gitu ya, slep gitu ya, itu jadi perangkat hotspot. Ada yang berbentuk antena, memang ada yang masih berbentuk antena. Kalau ingin Anda jangkauannya jauh ya, bagusnya yang pakai antena. Cuma kan nongol gitu ya. Kalau PC ditancepin kalau bisa, jadi beli yang PCI line card wireless tapi yang PCI ditancapkan di slotnya, nanti ada antena nongol di belakang. Nah, ada juga yang USB celep gitu ya, seperti kayak tadi, kayak USB, kayak flash disk, kayak Bluetooth gitu ya. Nah itu juga sudah sekarang digunakan gitu ya. Oke, nanti silahkan Anda tinggal ketikkan aja di YouTube perangkat wireless, banyak banget. Nah kayak gini nih. Nah, ini yang kayak tadi yang lama, terus kemudian ini bentuknya yang ini yang tancapin ya, ini antenanya seperti ini. Nah, ini tancapin di PC. Jadi kalau Pak, PC saya kok nggak ada wirelessnya, tinggal beli yang USB atau yang PCI. Tinggal ditancapin nanti sehingga si PC tadi, laptop tadi yang belum ada perangkat wireless, Anda bisa nyambung. Kalau laptop misalnya sudah built-in ya dari sananya. Atau laptopnya wirelessnya rusak. Bisa nggak? Ya bisa, beli aja yang USB. Celep gitu ya. Nanti nggak install driver, sudah bisa mendeteksi WiFi lagi. Seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian ini access point, bentuknya seperti ini ya, ya kotak lah. Nanti di sini ada antena ini, bisa tancapin antena. Ini kemudian nggak kelihatan ya. Jadi ini fungsi sebagai pemancar atau access point. Sama seperti fungsinya sama seperti switch dalam jaringan local area network, tapi dia tanpa kabel gitu ya, sebagai pemancaran. Tapi untuk bisa menyambung pasti ujungnya pakai kabel-kabel juga kan. Ini nanti access point akan menyambung ke jaringan lokal yang menggunakan kabel biasanya. Karena dia nggak bisa independen berdiri sendiri kan. Seperti karena biasa kan nyambung ke server, ke jaringan yang fix gitu ya. Nah ini nanti ada antena untuk bisa tambahkan di sini. Oke. Nah kemudian 3 konfigurasi wireless ya. Jadi kita ketika setting wireless itu ada 3 model. Pertama sebagai basic service sheet, extend, independent basic service. Jadi kita lihat masing-masingnya. Nah basic service itu apa? Jadi ini jaringan lokal nih. Jaringan lokal, kemudian ini ada access point. Nah ini klien-klien nih. Klien-klien nyantol untuk bisa masuk ke jaringan, bergabung ke jaringan lokal yang ada. Ya, ini sebagai basic service, sebagai pemancar jaringan radio, sebutnya access point. Gitu ya. Jadi menjembatani dari jaringan tanpa kabel ke dalam jaringan kabel. Karena ini nanti ada kabel yang dihubungkan kepada jaringan access point tersebut. Jadi local area network ya. Jadi sehingga ini klien-klien itu bisa menyambung ke dalam jaringan yang ada tanpa menggunakan kabel. Kemudian extended service sheet. Jadi extend. Jadi kan nambah coverage lebih dari 1. Nah itu jenisnya extended service sheet gitu ya. Jadi banyak kayak di UBP nih. UBP access point-nya banyak gitu ya. Ada sekitar 60-an access point tersebar di setiap gedung, setiap lantai itu ada 2 rata-rata gitu ya. Nah itu ujungnya kabel, cuma kok di UBP sudah pakai menggunakan fiber optik gitu ya. Nah di sininya WiFi gitu, seperti itu. Oke. Kemudian independent basic service, jadi bisa jadi wireless ini klien-klien tadi bisa saling tukar, kayak kabel itu crossing ya, bisa saling tukar-tukar gitu ya. Nah disebutnya independent basic service. Jadi saya menjadi hotspot, tergantung ya, jadi siapa yang mencantol, siapa yang cantol gitu ya, dia mempunyai kedudukan yang sama. Oke, kemudian antena. Nah antena ini digunakan untuk mengkonversi signal high frekuensi atau RF dalam transmisinya sebagai gelombang di udara. Jadi antena ini yang mengkonversikan dalam bentuk sinyal frekuensi ya, dalam bentuk digital, konversi dalam bentuk signal gitu ya. Oke. Nah, 3 jenisnya ada, nanti ada omni, ada semi, ada highly. Kita lihat omni itu, nah ini seperti ini omni. Omni itu adalah pancarannya ke seluruh arah. Maka betul-betul ini 360 derajat ke semuanya pancarannya gitu ya. Nah, ini ke semuanya. Oke, kemudian nah ini boleh jadi omni, tapi di sini ada sektoralnya. Jadi ini berarti 180 derajat karena dibatasi sama ini di piringan ini. Gitu ya. Kalau ini berarti seluruh arah. Seperti itu. Omni, berarti pancarannya seluruh arah. Oke, kemudian omnidirektoral ini bentuknya seperti ini. Jadi mencalonkan ke semuanya, ke seluruh arah. Side view, top view, atasnya, dan seterusnya gitu ya. Seluruh arah. Nah, kemudian ada semi-direktonal. Nah, beberapa diantaranya adalah PEN, Yagi gitu ya. Nah, ini semi-direktonal. Jadi kalau lihat suka di atas gedung gitu, jadi tembok gedung, lantai berapa, kalau lihat kayak perangkat ini adalah perangkat wireless.
Ya, semua antena pada umumnya diplat dan dirancang di tembok radiasi dalam bentuk hemisferial. Jadi separuh gitu ya, 180 derajat. Seperti itu. Jangkauannya lebih jauh kan gitu. Beda kalau kita memancarkan seluruh arah berarti energinya lebih tinggi seperti itu. Oke. Kemudian ini pancarannya ya, yang semi directional pattern. Ini seperti pancarannya lebih jauh sih ya. Beda dengan 180 derajat. Biasanya kalau untuk pasport 180 derajat. Oke. Kemudian Hackley directional antena yang memancarkan dalam arah beam yang paling sempit, jadi disudutkan. Harapannya adalah menghasilkan gain yang paling tinggi biar jarak jauh. Terus model-model yang diferensikan adalah parabolic disk gitu ya, kayak tadi pakai disk yang bulat kayak tadi piringan atau parabol gitu ya. Model yang lain adalah grid antena untuk mengurangi kekuatan angin. Jadi kan kalau bulat gede cuma bayangan di atas kan otomatis kena angin ya bisa goyang-goyang. Nah, maka dibikin ada namanya grid, itu kayak bolong-bolong kayak jaring gitu ya. Nah, untuk point to point bisa mencapai jarak 42 km. Lumayan ya. Jadi kalau di Kerawang itu dari Kerawang sampai Kerawang 42 kilo itu sampai Rengas Dengklok ke sana tuh ya, Pakis, Jaya gitu ya. Nah, itu bisa 42 km kalau lebih lurus gitu ya. Nah, itu bisa sampai point to point. Ya, asalkan tingginya sama nanti, bisa menangkap sinyalnya. Oke, kemudian ini contohnya antenanya kayak gini ya. Ini disk antena, terus kemudian ini yang bentuknya gede. 24 dBi itu bisa sampai 20 dBn ya, bisa sampai ya tadi bisa 20 kiloan gitu ya seperti itu. Kalau yang lebih gede, gridnya bisa sampai 42 kilo. Oke, nah ini segmennya gini. Nah, jadi jangkauannya lebih jauh gitu ya. Patternnya. Jadi kalau tadi 180 derajat, kemudian apalagi yang omni gitu ya. Oke, terus wireless line aksesoris ya. Nah, perangkat wireless line aksesoris. Ada amplifier, ada anton itu nanti kita lihat, ada lighting arrestor, ada konektor, kabel, dan splitter. Nanti kita lihat bahas satu. Nah ini amplifier ya. Nah, amplifier adalah penguat sinyal. Bagaimana biar kan nanti kalau kita pakai frekuensi 2,4, 3, dia kan rebutan di Jakarta, karena kan gratis, semua orang juga pakai. Maka untuk penguatnya menggunakan amplifier. Ya, masuk ke radio, ke amplifier, kemudian dikonvert ke antena lagi ya, biar sinyalnya kuat. Jadi kalau di jalan kita yang kalah, orang lain yang kalah gitu ya, kita kuat-kuatan ampli gitu ya, seperti itu. Kemudian RF amplifier gini, masuk ke amplifier ke antena lagi gitu ya, plus point dihubungkan dengan amplifier baru di pemancar gitu ya. Kemudian antenor gitu ya, ini juga sama untuk penguat sinyal ya. Nah, kalau ini lighting arrestor, nah ini adalah untuk ini apa? Untuk sorry apa? Anti petir gitu ya, lighting arrestor. Nah, itu untuk anti petir. Ini ada pembagiannya. Jadi untuk audionya tuh apa? Tuh antena-antenanya kemudian dibagi kepada lighting arrestornya. Oke, ini seperti ini untuk lighting arrestor adalah jadi ketika itu yang karena kalau antenanya kena petir ataupun apa, jadi ada yang masuk ke ground, ada yang masuk yang dipisahkan ke point. Jadi sehingga peralatan ini tidak terbakar ya, lighting arrestor. Oke. Kemudian ada splitter. Nah, splitter ini dia fungsinya adalah membagi sinyal ya. Kalau ke atas kan tadi misalkan sama seperti cabang lah ya. Jadi kalau antena kayak tadi misalkan kalau dari bawah kan pastinya otomatis cuma satu antena. Bagaimana menjadi kita punya kain dua. Selain itu bisa dipecah-pecah gitu ya. Jadi bisa ditangkap oleh sudut sana, sudut sini. Nah, itu biar bisa jangkauannya jauh, kita pakai splitter. Ya, jadi ada yang mengarah ke sudut satu, sudut lainnya. Jadi dibaginya menggunakan splitter. Dari input keluarnya output jadi dua, gitu ya, di cabang seperti ini. Nah, jadi gini, sinyal utama kemudian dibagi ya, ini ada yang mengarah ke sana, ini ada yang mengarah ke sana, gitu ya. Jadi sudut kidul atau kaler misalkan ya. Nah, otomatis nanti klien di sisi kaler dan sisi kidul, gitu ya, utara atau selatan, itu akan bisa menangkap sinyalnya. Karena tadi kan menggunakan antena grid yang sudutnya tidak 360 derajat, tetapi separuhnya gitu ya, seperti itu. Lebih sudutnya lebih ini, karena untuk jangkauan yang jauh. Oke, kemudian ada common RF connector, ada N male dan female ya, maksudnya ini. Sebutnya pigtail.
Pigtail itu yang nanti kalau dari ini untuk kabel yang nanti akan menghubungkan dari akses point ke antena. Jadi ada namanya pigtail. Kenapa pigtail? Kayak ibaratnya pig itu babi ya, tail itu ekor babi. Karena memang untuk nyambungin gitu ya. Jadi seolah bentuknya kayak ekor babi, namanya pigtail. Jadi sambungan antara akses point ke antena ya, yang mengkonversi ke antena seperti itu. Oke, nah ini RF itu sebetulnya seperti ini, gitu ya. Ini kalau dia bentuknya seperti ini ya, ini kenapa kayak ekor babi, namanya pigtail adapter cable. Kemudian frekuensi converter digunakan untuk mengkonversi satu frekuensi ke frekuensi yang lain. Jadi misalnya contoh gini, konverter ini kan tadi frekuensi yang banyak digunakan adalah frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya. 2,4 itu betul-betul free gitu ya. 5 GHz itu saya belum tahu aturan yang pastinya apakah sudah betul-betul free. Tapi walaupun banyak orang yang menggunakan alat tersebut karena alatnya juga banyak dijual. Tapi yang saya belum tahu betul-betul free gitu ya, karena biasanya digunakan untuk ISP atau yang jangkauan jauh biasanya seperti itu. Tidak normal ya. Kalau laptop kayak gitu masih frekuensinya kan 2,4 GHz gitu ya. Nah, frekuensi ini, misalkan contoh, kan kalau 2,4 banyak digunakan dan yang lebih jauh, tapi memang kualitasnya kan kurang bagus. Jadi bisa menggunakan 5,8 GHz ya. Jadi perangkatnya biar nggak banyak orang, nggak banyak interferensi, bisa dikonvert menggunakan konverter ini. Jadi 2,4 dikonvert ke dalam 5 GHz ataupun sebaliknya. Seperti itu. Konversi ya. Kemudian ini contoh frekuensi tadi ya, dari DC power injektor 2,4 GHz dikonvert menjadi 5,8 GHz ya, biar ini nggak banyak orang pakai dan impedansinya ini banyak untuk yang jauh-jauh gitu ya, menggunakan frekuensi ini, menggunakan konverter. Nah nanti kalau udah ceritanya RT RW nih, jualan internet lewat WiFi dan sebagainya, pasti nanti ada namanya BCU, Bandwidth Control Unit ya. Bagaimana internet kita punya langganan kecepatan tertentu dibagi lewat access point, bagaimana dia tidak rebutan ya sinyalnya. Tadi kan kecepatan misalkan 54 Mbps. Nah, bagaimana kontrol ini kecepatannya biar seragam gitu ya. Dia tidak saling rebutan, tidak kuat kencang-kencangan dan sebagainya. Namanya ada bandwidth control unit ya. Nah, jadi bisa menggunakan proxy server, ada mikrotik dan seterusnya. Ya, ini contohnya bentuknya seperti ini. Oh, ini kecepatannya dibatasin maksimal sekian atau dibikin rata-rata gitu ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi gitu ya, Bandwidth Control Unit Manager. Seperti itu. Oke. Nah, ini test kit untuk uji tadi sinyal gitu ya. Untuk kabelnya terhubung apa tidak. Nah, bisa menggunakan alat ini. Yang nanti tinggal disesuaikan ya kebutuhannya seperti apa. Oke. Nah, jadi tetap banyak saat di ujung ya. Bagaimana kita sudah belajar tentang sejarah wireless, kemudian standar wireless, aplik wireless, peralatan wireless, komunikasi, antena dan wireless. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sudah bisa mengaplikasikannya ya. Insya Allah nanti dalam percobaan ataupun itu kita akan ini menggunakan perangkat wireless ya, menggunakan Cisco Pocket Laser ataupun yang lainnya untuk simulasi. Oke, nanti ini silahkan sambil dicoba nanti latihannya. Bagaimana sifat RF, radio frekuensi, ya jadi biar tahu bagaimana perilaku, kenapa kok cuaca berpengaruh dan sebagainya. Sebutkan dua teknologi speed room yang digunakan oleh wireless yang tadi ya, bukan jenis antena berdasarkan bentuk pancaran dan sebagainya. Ini untuk mengurangi kembali pemahaman yang digunakan untuk bagaimana mengetahui bagaimana jaringan wireless itu sendiri. Nah, sebutkan beberapa tindak kejahatan yang ada di dunia wireless ya. Nah, ini sebetulnya saking gampangnya ya kalau Anda ingin numpang internet gratis gitu ya. Nah, jadi tergantung teknologinya apa, security-nya gitu ya. Kita banyak tool-tool hacking untuk bagaimana membobol jaringan wireless. Tapi ngapain membobol-bobol ya? Sekarang banyak jaringan hotspot gratis. Kan gampang, tinggal bisa ke rumah makan. Nah, rumah makan kita datang ke rumah makan tetangga kita misalnya nggak jauh dari rumah gitu misalkan ya. Pak, boleh nggak hotspot gratis? Oh gratis, silakan. Ya udah kita izin, Bismillah. Pak, saya boleh ya pakai wireless, izin ya, boleh. Tapi pakainya nanti di rumah gitu ya. Sambil makan di situ izinnya, nanti di rumah sambil pakai antena nembak bejangku jangan jauh. Kalau misalkan dekat kan langsung dapat sinyalnya. Tapi kalau jauh, Anda tinggal pakai antena aja untuk bisa menjangkau tempat yang jauh. Udah, candolin ke rumah Anda, dibagi pakai switch, bisa dibagi ke seluruh keluarga Anda. Seperti itu. Oke, sedikit ada pesan moral ya.
kehidupan itu cuma 2 hari, 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu, gitu ya. Kan di kehidupan itu pasti selalu berubah, kadang bahagia, kadang senang, berarti kita sedang berpihak kepada kita nih. Tapi kadang melawanmu ketika itu, semuanya jadi beban gitu ya. Nah, pada sini ya berpihak kepadamu jangan bangga dan gegabah, dan pada saat dia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Kan kehidupan itu sudah ada ujian ya, seperti itu. Baik itu bahagia, kesusahan, kesenangan, dan sebagainya itu adalah ujian bagi kita ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di forum atau bisa di grup gitu ya untuk berkomunikasi atau kita tanya jawab. Kalau lebih mohon maaf, apabila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.